ataupun isu yang tidak dengan koridor hukum mengatakan bahwa KPU provinsi akan melaksanakan upaya hukum. Nah, di sini sedikit saya mengklarifikasi ya, agar rekan-rekan pers mengetahui tentang apakah bisa KPU Provinsi Bengkulu menggugat putusan Bawaslu ke Petun. Ini saya bacakan. Dalam pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para pihak termasuk KPU Provinsi Bengkulu diberi ruang untuk menggugat ke Petun jika tidak puas dengan putusan Bawaslu. KPU dapat kita tegaskan tidak mengambil langkah hukum ke Petun karena PUN bukan lembaga banding sebagaimana diatur dalam pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Maka objek gugatan atau objek sengketa bukan putusan Bawaslu yang membatalkan SK ataupun berita acara KPU Provinsi Bengkulu. Namun objek sengketa di PTUN justru SK KPU sendiri. Nah, dengan kata lain, mana mungkin ya KPU Provinsi Bengkulu mengajukan sengketa di PTUN dengan menggugat SK-nya sendiri. Ya, di situ ya harus dipahami bagi publik ya. Jadi ini ada problem konstruksi hukum di level undang-undang. Dalam peraturan pasal 470 Undang-Undang Pemilu dan sudah diturunkan dalam peraturan Mahkamah Agung ya, Perma nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa. Selanjutnya proses ya pemilu di PTUN dalam Perma nomor 5 tersebut, KPU Provinsi Bengkulu tidak diberi ruang menggugat karena Permanya hanya menyebutkan parpol atau calon legislatif dan peserta pemilu sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Nah, jadi kalau sebagai persidangan baru bukan sebagai upaya hukum atau bandingnya dari Bawaslu. Maka yang jadi objek gugatan bukan putusan Bawaslu, tapi berita acara KPU. Nah, itu menjadi kontradiktif ya. Dan menjadi tidak mungkin KPU gugat SK-nya sendiri ya atau berita acaranya. Agar publik tahu nih, berita acara itu akan ditimbulkan karena hasil pleno daripada komisioner KPU. Dia kan hasilnya kolektif kolegial kan di situ. Nah, itu menjadi kontradiktif kalau KPU menggugat berita acaranya sendiri. Nah, selain karena problem konstruksi undang-undang pemilu, ya, KPU tidak menggugat putusan Bawaslu itu ke PTUN karena menilai putusan Bawaslu sebagai putusan hukum yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU. KPU dalam bertindak selalu berdasarkan hukum. Ya. Pertimbangan kata lain, KPU dan Bawaslu sama-sama penyelenggara pemilu yang diberikan tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu. Kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan tugas menyelesaikan sengketa pemilu. Nah, ini agar publik mendapatkan pencerahan, maka kami mengadakan konferensi pers pada siang ini bahwa tidaklah mungkin. Nah, ini sudah ditentukan dalam normatif-normatif hukum yang sudah diaturkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan Rindang News gimana Pak? Rindang News seperti yang disampaikan di ruangan ketua ketika mereka datang ke sini, kami pun sebagai kuasa hukum termasuk juga komisioner kaget ya. Sudah dia beritakan, besoknya kucuk-kucuk dia minta maaf. Nah, dari koordinasi kami dengan pihak prinsipal atau komisioner KPU, waktu itu kan hanya ada 2 orang komisioner. Ada Pak Ketua, Pak Irwan Saputra, ada Pak Darlin, ya, salah satu anggota komisioner. Nah, jadi ketika itu komisioner menerima mereka secara pribadi, ya mereka terima. Tapi secara kelembagaan belum tentu diterima karena perlu dimusyawarahkan. Sampai saat ini belum ada musyawarah daripada 5 komisioner KPU itu menyikapi terhadap media Rindang News. Dan hukumnya tetap jalan. Ya itu akan tetap seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akan tetap dikaji ulang dan memang akan ditindaklanjuti. Ya, kita tidak mau mengganggu aturan ataupun mengganggu
disiplin kerja daripada komisioner. Nah, tapi itu akan disikapi. Prinsipnya seperti itu. Dilaporkan ke Dewan Pers juga, Pak. Itu pasti, karena itu akan kami pelajari lebih dalam lagi. Itu. Terima kasih. Jadi, Bang,